Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yuqal inna an-nahwa fil kalam kal malhi fil ta'am wa inna as-sarfa fil awzan kasyurbi fil abdan. Yuqalu an ba'di ahli al-ilm man lam ya'rifil arabiyyah lam yuthaq ilmuhu fid din. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatina Guru Ngaji Kampung biliqa'in jadidin lidirasati qawa'idil lughatil arabiyyah ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Witnawi khilala syarhi hadzal kitab awil kutaib fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasatu dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada halaqah kali ini insyaallah kita akan menjelaskan dari kitab Al-Mudzakkiratu fin Nahwi was Sarfi pada soal yang ke-15 dan dilanjut nanti soal yang ke-16. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kita mulai menjelaskan soal yang ke-15. Soal ke-15 bahasa Arabnya as-su'alu al-khamisa asyara. As-su'alu al-khamisa asyara. Ma hiyal asma'ul khamsah? Apa itu asma' khamsah? Atau kalau kita terjemahkan lagi, apa itu isim-isim yang 5? Apa itu isim-isim yang 5? Al-jawab al-asma'ul khamsatu, asma' khamsah, isim-isim yang 5, hiya yaitu abun, akhun, hamun, fu, dhu. Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya bapak mertua, fu artinya mulut, dhu artinya sahib, atau lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia kan si. Nah, apa pentingnya
al-asmaul khamsah ini sehingga dia menjadi pembahasan khusus dalam bahasa Arab, khususnya ilmu an-nahwi. Nah, dalam ilmu nahwu kan konsentrasinya pada baris akhir sebuah kata bahasa Arab. Nah, abun, akhun, hamun, fudhu ini akan berubah akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Nah, kita contohkan satu saja sebagai contoh, karena bab i'rabnya akan kita bahas lebih rinci di babnya nanti masing-masing. Abun, jaa, abuka. Nah, ini posisinya rofa. Jaa abuka. Nah, kita lihat di sini ada waw. Ketika rofa dia waw. Nah, bagaimana dengan kondisi nasab? Nasb. Nah, kondisi nasab, ra'aitu. Abaka. Ra'aitu abaka. Jadi kalau jaa abuka, ayahmu telah datang. Ra'aitu abaka, aku melihat ayahmu. Nah, di sini dia pakai alif. Kemudian ketika kondisi tadi kondisi rofa, nasab, kemudian kondisi jar. Ya. Salamtu ala abika. Nah, di sini dia dengan ya. Berarti ketika rofa tandanya tanda i'rabnya waw. Kemudian ketika nasab dia bertandakan alif. Dan ketika jar dia bertandakan ya. Ya. Nah, itu tentang asmaul khamsah. Ada juga di beberapa buku nahwu kadang disebutkan dengan al-asmaus sittah. Isim-isim yang 6. Nah, makanya biasa kalau 6 berarti tambah 1, hanun. Nah, oleh karena hanun ini jarang digunakan dalam penggunaan bahasa Arab. Hanun ini kalau kita lihat di buku-buku nahwu disebutkan maknanya adalah kinayatun an syai'in yustakbahu dzikruhu. Jadi sesuatu yang kalau disebut agak jelek. Jadi hanun ini sebagai penggantinya lah ya, sebagai kinayah. Atau sesuatu yang agak segan kita menyebutkannya. Makanya ini ada maknanya farjul rojuli, farjul mar'i. Jadi bahkan hanun ini maaf cakapnya maknanya kadang kemaluan laki-laki. Nah, kadang segan untuk menyebutkannya, maka kadang pakai kinayah ya, pakai ini aja, kata gantinya lah. Nah, hanun, makanya kalau di bahasa Indonesia kan maknanya anumu, hanuka.
Oke, sekali lagi ini jarang penggunaannya dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kalau disebutkan langsung disebutkan semuanya. Kemudian soal yang ke-16. Soal ke-16. As-su'alu as-sadisa asyara. As-su'alu as-sadisa asyara. Ma hiya aqsamud dhamair? Apa saja pembagian dhamir? Apa saja pembagian dhamir? Dhamir sudah beberapa kali kita pelajari atau kita singgung pada soal-soal sebelumnya. Al-dhamir ini kata ganti. Ya. Al-dhamair kata ganti. Al-dhamir kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Lil mutakallim, lil mukhatab, lil khitab atau lil ghaib. Lil mukhatab atau lil ghaib, ya. Nah, ad-dhamir juga bisa kata ganti sesuatu, benda, bukan hanya orang saja, ya. Di sini jawabannya, yang qasimud dhamiru ila qismain. Dhamir dibagi menjadi dua bagian. Apa saja? Yang pertama, dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Dhamir yang tertutup. Dhamir yang tak nampak. Mana contohnya? Istaqim. Ya kan? Istaqim, luruslah engkau. Luruslah. Ya, atau istiqomahlah, ya. Takdiruhu, yang menjadi takdirnya. Yang menjadi takdirnya sebenarnya kan istaqim anta. Ya kan? Nah, yang anta inilah tidak nampak, ya, terhijab, tertutup, ada sitarnya. Jadi istaqim. Jadi dikadar saja bahwasanya dia ada. Istaqim anta. Bahkan kalau di sini dia wajib, ya, wajib mustatir, wajib ditutup gini, wajib tidak nampak. Oke, itu yang dhamirun mustatir. Kemudian yang kedua ada dhamirun bariz. Apa arti dhamirun bariz? Dhamirun bariz artinya dhamir kata ganti yang nampak, yang jelas, wujudnya ada, nampak. Yang qasimu ila qismaini juga dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun. Dhamir atau kata ganti yang terpisah. Dia nggak nempel dengan isim kah dia atau dengan fi'il kata kerja. Dhamirun munfasilun, namanya dhamir yang terpisah. Kemudian yang keduanya dia dhamirun muttasilun, dhamir yang menyatu, dhamir yang menyambung, bersambung, ya, bersambung dengan fi'il kah dia atau dengan isim.
ya, atau bahkan dengan huruf ya. Nah, kita balik lagi sini. Dhamirun munfasil, dhamir yang terpisah itu ada dua, ya, ada dua. Sebut saja dua kondisi. Pertama kondisi rafa marfu, yang kedua kondisi mansub nasab. Kondisi marfu ini dhamirnya ada berapa? 14 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini wajib dihafal ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, dia, untuk laki-laki. Huma, mereka berdua, untuk laki-laki. Hum, mereka untuk laki-laki. Hiya, dia, untuk perempuan. Huma, mereka berdua, untuk perempuan. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu, engkau, kau. Anda, ya, untuk laki-laki. Antuma, kalian berdua, untuk laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, engkau, kamu, kau, untuk perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antuna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami, atau kita. Berikutnya ada munfasilun, dhamirun munfasilun mansub. Ini kondisi yang nasab, yang terpisah ya. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Nah, ini kalau merujuk ke maknanya kurang lebih hampir sama dengan ini. Nah, hampir sama dengan ini. Tapi biasanya digunakan ada kata kepadanya. Kepadanya, kepada mereka berdua, kepada mereka, atau pada. Kondisinya mansub. Kalau ini tadi biasanya selalu di depan ya, di awal kata. Kalau ini dia posisinya mansub, biasanya menjadi objek. Nah, berikutnya ini ada dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung. Ada 3 kondisi, 1, 2, 3. Ada yang muttasilun marfu', ada muttasilun mansub, ada muttasilun majrur. Yang muttasilun marfu' ada ta'u al-fa'il. Ta'u al-fa'il. Ya. Ta yang merupakan pelaku. Kalau pelaku, ya, contohnya katabat untuk perempuan, tanya tuh ada tuh kan yang sukun. Kemudian katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, itu semuanya ta'ul fa'il. Dia tak yang menunjukkan pelaku.
Makanya kondisinya marfu'. Kemudian ada na al-fa'ilun. Na juga pelaku. Ya, seperti katabna. Katabna. Ya. Kemudian ada aliful itsnain. Alif yang berdiri tegak, yang menunjukkan juga pelaku ya. Aliful itsnainnya juga pelaku karena kondisi marfu'. Apa contohnya? Kalau ini kita tulis saja. Kataba, panjang. Kataba. Kalau untuk muannas katabata. Kemudian yaktubani. Tubani. Kemudian yang terakhir untuk amarnya uktuba. Nah, ini nampak alifnya kan, ini namanya aliful itsnain. Dialah pelaku, dialah dhamir muttasilnya. Kondisinya marfu'. Kemudian ada wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw menunjukkan jamaah. Wawul jamaah kita tulis sini katabu. Katabu. Ini wawul jamaah. Apa lagi? Yaktubuna. Ini wawul jamaahnya. Kemudian uktubu, kata perintah. Kalau di Quran terjemah itu kan ada faqtulu, uqtulu, tubu. Ini adalah wawul jamaahnya. Kemudian ada yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah, ya untuk khitab. Ya, yaul mukhatabah. Berarti taktubina. Untuk anti, taktubina. Anti taktubina. Ini namanya yaul mukhatabah. Ya. Inilah dia menjadi pelakunya yang kondisinya marfu'. Kemudian ada nunun niswah. Nun untuk perempuan. Contohnya katabna. Katabna. Ini namanya nunun niswah. Kemudian kalau yang mudhari'nya yaktubna. Kalau yang fi'il amarnya uktubna. Ini namanya nunun niswah. Oke. Nah, itu tadi dhamirun muttasil kondisi marfu'. Sekarang kita masuk ke kondisi mansub. Ada yaul mutakallim, apa contohnya? Kita buat di sini nasrani. Ya, bukan nasrani ya. Nasrani. Dia menolongku. Yaul mukhatabahnya ini.
yaul mukhatabah, yaul mutakallim. Ini yang ya-nya ini terakhir, nasarani. Nah, ini ditambah nun al-wiqayah ya. Ini namanya nunul wiqayah. Karena kalau nggak ada ini, istilahnya nunul wiqayah itu ya inilah ya, penjaga supaya ya-nya ini kalau sambungin nasori nanti agak mirip seperti apa, jadi nggak pas. Nasarani, ada nunul wiqayah. Kemudian ada nasarona, nasarona, ini dia. Kemudian ada kaful khitab. Kalau kaful khitab, nasoroka, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, yaitu semuanya kaful khitab. Kemudian ada haul ghaibi, ghaibati, nasorohu, 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 nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, semuanya itu adalah haul ghaibah. Dia menolongnya. Nih, dia menolong kamu. Dia menolong kita. Dia menolong aku. Menolongku. Kemudian yang terakhir untuk dhamir ini ada yaul mutakallim, ya kondisi majrur ya, marfu, mansub, majrur. Kondisi majrur yaul mutakallim, ada yaul mutakallim. Berarti kondisi majrur untuk yaul mutakallim, misalnya kita bi, bukuku, kita bi, ini namanya yaul mutakallim. Atau kalau ke huruf anni, ini namanya yaul mutakallim. Ilayya, itu kalau yang apa, tasdid ya. Alayya pakai tasdid, karena dua huruf yang sama berjumpa diidghamkan. Kemudian untuk kitabuna, alayya, alaina, ilaina, anna ya. Kemudian kaful khitab, kita buka, kemudian kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Baru nanti kalau dia posisinya dengan huruf jar, alaika, alaiki, alaikuma, alaikum, alaikunna ya. Ada haul ghaibah, sama juga, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, ilaihi, ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna ya, gitu ya. Nah, kalau sebagai catatan ya, kalau yang ini tuh bisa di awal kata, kemudian setelahnya illa bisa. Ini juga bisa illa iya gitu ya. Kalau yang ini nggak bisa nih. Nah, dhamir ini nggak bisa. Dhamir yang muttasil ini, nah, kalaupun ada ya paling di syair-syair ya. Kemudian juga kalau ditambahin dengan kata penanya, ini nggak bisa nih. Kaifahu nggak bisa. Kaifaka.
Kalau yang di sini boleh kaifa huwa, kaifa huma. Kalau yang di sini tapi jarang ya, karena dia nasab. Nah, karena kalau kaifa biasa dia mubtada muakhar ya. Baik, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan terus belajar bahasa Arab, tingkatkan ke istilahnya tingkatkan penasaran kita untuk terus mengkaji Al-Quran, untuk terus berusaha memahami makna kandungan Al-Quran dengan mantapkan bahasa Arab kita. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.